jangkrik, dibuat makannya burung peliharaan. Ini ada yang nyambung, terus gimana hukumnya orang yang memelihara lele, Ustadz, dikasih makan bangkai ayam, sama-sama hewan nih ceritanya ya. Gimana Ustadz? Jadi binatang ya, laut atau binatang air itu secara keseluruhan halal berdasarkan pada hadis Nabi tadi. Wa tahuru ma'uhu wal hilul maitatuhu. Ya, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi ini masuk di antara binatang laut. Ini ulama sepakat bahwa di antaranya adalah binatang-binatang air tawar. Jadi maknanya tidak hanya binatang air laut, ya, tapi juga air tawar. Ya. Dan itu ada jenis-jenis ikan. Kemudian pada dasarnya ikan termasuk lele itu halal. Hanya saja dia bisa menjadi haram dengan sebab lain. Apa sebabnya itu? Ada yang disebut sebagai binatang jalalah. Binatang jalalah itu adalah binatang apa saja, bukan hanya binatang air tapi binatang darat juga. Itu yang diberi makan dengan barang-barang najis atau barang-barang yang haram. Ya, contoh misalnya makanannya ada kotoran manusia, minumannya mungkin kencing manusia, atau mungkin dari binatang-binatang yang haram tadi, bangkai dan sebagainya, maka itu berubah menjadi binatang jalalah. Jadi dat asalnya itu halal, kemudian berubah menjadi binatang jalalah. Jadi misalnya tadi itu kalau bangkai ayam mungkin punya ayam ternyata mati nih, ya, mati kemudian dikasihkan ke lele gitu ya. Nah itu menjadi binatang jalalah. Nah tentang binatang jalalah itu disebutkan dalam hadis, Naha Rasulullah SAW anil luhumil jalalah wa albaniha. Rasulullah SAW telah melarang dari memakan binatang jalalah dan juga meminum air susunya. Jadi binatang-binatang itu diharamkan dengan sebab lain. Ya, karena apa? Karena diberi makan dengan makanan-makanan yang kotor, yang najis atau yang haram-haram tadi. Namun keharaman binatang jalalah ini sifatnya sementara, tidak seterusnya. Ketika makanan yang dibersihkan dengan cara memberi makanan yang baik atau makanan yang halal atau makanan yang boleh bagi binatang itu, maka status jalalahnya menjadi hilang. Oh, berarti tidak setiap hari misalnya begitu ya, Ustaz ya. Jadi misalnya ada kabar-kabar, waktu faktanya juga nggak tahu, lele yang dimasukkan ke sapi tank itu. Oh, aduh. Ada kabar-kabar juga demikian. Nah, itu ketika dia diangkat misalnya, itu menjadi binatang jalalah. Tapi untuk membersihkan kejalalahannya bisa diganti makanannya selama berapa hari, maka dia menjadi halal kembali. Demikian juga binatang-binatang yang lain, susunya yang semula diharamkan ketika dia mengkonsumsi jalalah, maka dia menjadi halal kembali dengan cara memberi makan yang baik, yang layak lah ya. Adapun waktu pemberian makan itu ulama memang berselisih pendapat dan nggak ada kesepakatan, karena Nabi juga tidak menyebutkan, ya sewajarnya saja, mungkin 3 hari atau 5 hari ya gitu. Maka dia sudah menjadi binatang halal kembali. Baik. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Saihotin di Ajung ya. Ustaz mau tanya tentang makanan yang sudah dikemas. Biasanya ada yang tulisannya BPOM. Apakah sudah dijamin halal? Nah, yang kedua, ada orang titip makanan ringan di toko saya, terus sampai sekarang nggak diambil nih Ustadz. Gimana cara mengembalikannya ini? Oh, kadang ini ya nggak tahu rumahnya gitu Ustadz. Ya, gimana ya Ustadz? Silakan yang pertama mungkin. Yang BPOM, kalau nggak salah BPOM itu Badan Pengawas Obat Makanan, itu tidak punya hak untuk sertifikasi halal kalau nggak salah itu. Biasanya halal kan MUI kan? Itu dari 2 lembaga. Yang pertama dari MUI, kemudian dari apa itu namanya lembaganya? Badan Penjamin Produk Halal kalau nggak salah itu. Lupa, coba minta tolong dicek nih. Ya, Badan Penyelenggara atau Penjamin Produk Halal kalau nggak salah itu. Jadi itu 2 lembaga yang diberi hak untuk memberi sertifikat halal. BPJPH, Ustaz, ada LPH juga Ustaz. Nah itu yang punya hak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, kemudian BPOM-nya sendiri nggak ada jaminannya. Jadi kalau mendapatkan nomor atau izin dari BPOM belum tentu makanan itu halal. Tapi kalau berasal dari lembaga yang berwenang tadi, ya badan penjamin atau penyelenggara jaminan produk halal, Ustaz. Ada lembaga pemeriksa halal juga, Ustaz. Kemudian juga dari MUI itu ya dinyatakan halal bersih atau menurut standar masing-masing. Nah, kita belum tahu standarnya, tetapi dengan dasar keyakinan atau dasar kepercayaan, maka untuk itu bisa digunakan sebagai
ukuran untuk menentukan halal. Soalnya kadang logo halal pun juga kadang disalahgunakan Ustadz ya. Dicantumkan gitu kan, kita nggak tahu nih asli apa tidak logo halalnya gitu loh Ustadz. Memang kadang-kadang mungkin ada produk-produk yang mencantumkan logo halal tapi bikinan sendiri. Nah itu yang dikhawatirkan ya. Tapi kalau produk-produk itu aman misalnya, yang hanya terbuat dari ya mungkin tumbuh-tumbuhan, itu memang nggak perlu ada sertifikasi halal ya, karena apa, tumbuh-tumbuhan pada dasarnya halal secara zat ya. Adapun cara mendapatkannya mungkin dengan cara mencuri, berbuat zalim, itu kan urusan lain, tapi zatnya menjadi halal. Tapi yang dikhawatirkan di sini adalah produk yang ada campuran dari bahan-bahan yang dari binatang. Nah ini yang dikhawatirkan ya. Kenapa? Kalau dari binatang itu ada kemungkinan kan, pertama dari jenis-jenis binatang yang haram. Contoh misalnya babi atau bagian-bagian dari tubuh babi. Kemudian yang kedua adalah dari cara penyembelihan atau cara mendapatkan binatang tersebut, penyembelihannya misalnya. Misalnya kalau binatang itu didapatkan dari katakanlah negara-negara yang tidak muslim atau tidak berpenduduk muslim, ya tentu kita meragukan ya cara penyembelihannya. Tapi kalau dari negara muslim ya mungkin kita nggak meragukan cara menyembelihannya. Jadi yang dikhawatirkan, ditakutkan di situ adalah yang ada campuran dari bahan-bahannya ya, dari binatang-binatang. Kalau dari tumbuh-tumbuhan itu relatif aman. Baik. Yang kedua tadi Ustadz, gimana tuh makanannya yang dititipkan nggak diambil Ustadz? Ya ini cara berdagang yang sebenarnya salah ya, kita katakan salah itu karena di antara hal yang dilarang dalam berdagang atau jual beli itu adalah horor. Horor itu tidak jelas. Nah tidak jelas itu meliputi kepada jenis barangnya. Barangnya nggak jelas mana barang yang dimaksud. Misalnya saya jual ikan yang masih ada di kolam, ini kan nggak jelas ya berapa, apa, bagaimana jenisnya, kualitasnya nggak jelas. Kemudian juga mungkin dari harganya, dijual dengan harga yang nggak jelas. Nah juga dengan cara pembayarannya nggak jelas, itu masuk di dalam kategori horor. Nah sehingga kalau titip makanan seperti itu, maka yang lebih tepat itu adalah ditentukan juga cara pembayaran, cara ya mengambil kembali dan yang lain-lain. Komitmen di awal ya Ustadz ya. Itu menghilangkan sifat-sifat goror. Jadi kalau goror itu masih ada, maka memang jual belinya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tuntutan kedua ya. Kalau pertama itu memang saling ridho, yang kedua itu adalah tidak ada unsur goror. Nah itu contoh misalnya, kalau barang itu sudah ada di situ, nah kemudian barang itu kan mungkin punya batas kadaluarsa yang misal makanan gitu itu tadi Ustaz. Nah terus kalau tidak diambil, gimana nasib barang tersebut? Ya, apakah dibiarkan di situ sampai membusuk atau dicarikan solusi untuk mengantar ke rumahnya? Nah biaya pengantaran dan sebagainya kan nggak jelas itu. Nah itu kecuali misalnya kita sudah dibayar di awal ya, terserah kita mau diapain ya. Itu nggak apa-apa kalau. Itu jadi sebaiknya memang dihilangkan unsur horornya dengan cara apa? Memperjelas transaksi barang dan mungkin di situ cara pengembalian. Baik Ustadz, ini ada penelpon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ria, silakan. Ustaz, mau tanya Ustaz, kan ada yang bilang kalau doa itu kan senjatanya orang muslim, dan ada yang mengatakan sholat itu adalah doa. Nah, saya tanya, ini adab-adabnya sholat itu sama tidak dengan adab-adab doa? Misalkan menghadap ke kiblat, punya wudhu, atau apa ini ya, dengan khusyuk tumanina kayak gitu-gitu itu Ustaz. Penjelasannya apakah adab-adabnya sama itu? Kalau doa itu adalah sholat, antara doa dan sholat itu memiliki adab-adab yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ria. Pak Ria Sukaryadi di Mayang. Silakan Ustaz. Ini kaitan dengan adab berdoa nih Ustaz. Jadi kalau sholat itu makna bahasanya adalah doa ya, artinya sholat itu doa, makna secara bahasa. Tapi makna secara istilahnya, sholat itu adalah sebuah amal ibadah kita kepada Allah yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, disertai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Nah itu makna secara istilahnya demikian. Adapun doa itu meliputi ya banyak hal ya, antara lain adalah ya
wujud yang pertama itu adalah sanjungan-sanjungan kita kepada Allah, pujian-pujian kita kepada Allah, atau boleh kita sebut sebagai kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan kepada Allah itu adalah doa. Nah, karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu, wa afdalu du'ai alhamdulillah. Seutama-utamanya doa itu adalah kalimat alhamdulillah. Nah, jadi seluruh kalimat thayyibah yang kita ucapkan kepada Allah itu adalah doa. Kemudian yang kedua, doa itu wujudnya adalah ibadah-ibadah kita. Ya, semua ibadah kita itu doa. Nah, termasuk sholat doa, kemudian haji doa, puasa juga doa. Karena di dalam ibadah itu semua disertai dengan doa. Nah, kemudian yang ketiga, doa itu adalah pengharapan kita kepada Allah. Ya, permohonan kita kepada Allah itu juga doa. Nah, kalau disebutkan dalam hadis yang bukan hadis ya, yang disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam babnya Kitabul Iman itu disebutkan bahwa doa hukum imanukum, doa kalian adalah keimanan kalian, yang menunjukkan bahwa seluruh bagian keimanan kita itu isinya doa ya. Nah, terus yang dimaksudkan tadi adalah apakah adab-adab di dalam berdoa itu sama dengan adab-adab di dalam sholat gitu ya. Nah, harus ngadep kiblat apa katanya begitu. Ya, memang ada beberapa kemiripan ya, tetapi tidak semuanya. Saya buat contoh. Kalau kita berdoa dalam arti bukan dalam arti sholat tadi, ada yang memang sangat diutamakan agar kita berada di dalam kondisi suci ya. Kemudian diutamakan kita dalam kondisi menghadap kiblat. Nah, tapi ada juga yang tidak perlu. Sebuah contoh, ketika kita bangun tidur, maka tidak perlu kita menghadap kiblat dan tidak perlu kita bersuci dulu. Langsung kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi nggak ada kewajiban kita menghadap kiblat atau bersuci kita dulu. Bersuci. Contoh ketika kita bersin, wajing misalnya, langsung kita berdoa alhamdulillah. Nggak perlu kita berwudu dulu kan? Nggak perlu kita bersuci dulu, nggak menghadap kiblat dulu. Nah, kemudian kalau kita mau tidur, nah ini ada keutamaan memang untuk menghadap kiblat. Ya, dengan menjadikan posisi tubuh kita yang bagian kanan di bawah, kemudian bagian kiri di atas dengan menghadap kiblat. Nah, ini ada kemiripan dengan sholat, walaupun sholat dilakukan dengan berdiri atau duduk. Kalau tidur kan berbaring, tapi menghadap kiblatnya sama, ada kemiripan. Ya. Ya. Tetapi tidak harus. Ini juga dianjurkan, bukan harus, tapi dianjurkan untuk dalam keadaan suci. Nah, sholat kan diwajibkan dalam keadaan suci. Kalau tidur dalam berdoa, kita dianjurkan untuk suci, walaupun itu tidak bersifat wajib. Nah, contoh lagi doa ketika kita berada di Arafah. Nah, ini ada kemiripan dengan sholat, yaitu kita menghadap kiblat dengan mengangkat tangan. Nah, itu menghadap kiblatnya kan sama dengan sholat. Ya, mengangkat tangannya nggak sama dengan sholat. Kemudian ketika kita misalnya di sofa di Marwah juga demikian, menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan, kemudian berdoa. Jadi untuk doa-doa selain dari sholat itu tidak ada ketentuan secara pasti untuk menghadap kiblat atau untuk bersuci, tetapi sebaiknya memang jika memungkinkan kondisinya lebih kepada anjuran ya Ustaz. Anjuran. Ya. Jika memungkinkan, maka sebaik-baiknya kondisi adalah kondisi kita berhadap kiblat dan kondisi suci. Kenapa? Kiblat itu ada kemuliaan yang harus dimuliakan orang mukmin baik di waktu dia hidup maupun di waktu dia mati. Baik Ustaz. Saya ingin ingatkan dulu pemerhati Rasulina, waktu itu sholat subuh, imam membaca kunut dan makmumnya mengaminkan. Setelah sampai pada kalimat fa innaka taqdi, itu kan merupakan doa pribadi. Setelah imam sampai pada bacaan sholawat yang terakhir, makmum mengikuti amin lagi secara keras. Apakah itu diperbolehkan atau malah membatalkan sholat Ustaz? Kaitan dengan kunut nih. Ya. Tentang status kunut subuh ini memang diperselisihkan oleh ulama. Jadi sebagian menjadikan itu sebagai sunnah, sebagian melarang. Kalau kita lihat di dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis beliau ya, dikatakan bahwa fa'amma subahu falam yazal yaknutu hatta faraqat dunia. Jadi adapun di waktu subuh maka Rasulullah SAW terus melaksanakan sampai beliau berpisah dari dunia. Nah, ini dijadikan dasar oleh orang yang berpendapat bahwa sunat subuh itu disunahkan. Tapi ada yang mengatakan tidak disunahkan lagi karena Anas membantah. Kata Anas pada kadzabu innama qanata syahron wahidan. Ya.
mereka dusta, karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu hanya kunut selama 1 bulan saja. Nah ini akhirnya mereka tidak kunut subuh. Tetapi ya memang dijumpai di dalam hadis-hadis kunut itu, jika imam kunut kan ada kunut nazilah ya, ada kunut nazilah itu memang disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud bahwa wa yu'amminu man khalfahu. Ya, orang-orang yang di belakang Nabi itu mengaminkan doa kunut itu. Jadi doa Nabi untuk kunut, ya mungkin kunut nazilah atau kunut 1 bulan tadi, itu diaminkan oleh sahabat-sahabat yang ada di belakang. Nah mungkin pertanyaannya tadi, doanya kok untuk pribadi. Nah, apakah makmum wajib mengaminkan? Ya, kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah misalnya, ya, memang doa itu sifatnya pribadi. Misalnya Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Ya, sebagaimana Engkau beri petunjuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini ada kepadaku. Wa afini fiman tawallait, dan sehatkanlah aku, sejahterakanlah aku. Nah, jadi tertuju pada dirinya sendiri. Apakah itu perlu diaminkan oleh orang yang mengikuti di belakang? Ya, maka ya sebenarnya boleh juga diaminkan, kita mendoakan orang lain. Tetapi memang sebaiknya atau bahkan seharusnya jika kita berdoa untuk banyak, ya kita sampaikan untuk orang banyak. Contoh misalnya Allahumma hdina fiman hadait, ya, wa afina misalnya. Jadi tertuju pada kami semua. Jadi makmum juga merasa tentram. Saya juga didoakan gitu. Kalau imamnya Allahumma hdini fiman hadait, tuh berdoa untuk dirinya sendiri. Imam ini kita aminkan atau enggak? Nah, gitu ya. Nah, jadi sebaiknya demikian. Ya, jadi domirnya, ya apa itu maf'ulnya itu ya kepada kami, ya kepada kami. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, bukan kepadaku. Sehingga aminnya makmum itu juga mantap loh, saya juga ikut didoakan gitu. Baik Ustadz, ini berikutnya ada siapa ini, sebentar, ada pertanyaan juga. Ini dari Pak Siswoyo, Ustadz. Saya jika mendapatkan WhatsApp ada non-muslim meninggal, apa boleh kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Jika tidak boleh, seharusnya kita mengucapkannya bagaimana, Ustadz, sebagai ucapan bela sungkawa? Ya, kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu biasa disebut dengan istirja, ya. Istirja, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya kan tidak tertuju kepada ya orang muslim saja. Jadi ketika kita melihat ada kematian, ada musibah, ya, secara umum, itu kita ucapkan irtija, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini, kita ini, ya, berasal dari Allah, ya, milik Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Nah, itu adalah ungkapan ras kita terhadap sesuatu yang kembali kepada Allah. Nah, tidak ada ketentuan bahwa yang kembali itu orang muslim atau tidak. Ya, jadi kalau orang muslim meninggal, ya kita doa, kita bukan berdoa dalam arti kita memohon di situ, tetapi kita menyatakan bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Demikian juga jika itu katakanlah orang kafir misalnya, dia juga milik Allah dan juga akan kembali kepadanya. Ya, dan itu nggak masalah jika diucapkan ketika kita melihat orang atau mendengar orang kafir meninggal. Yang tidak boleh itu adalah mendoakan. Ya, mendoakan apa? Mendoakan untuk mendapatkan keselamatan, misalnya pembebasan dari api neraka, untuk masuk surga, keselamatan di akhirat, itu tidak boleh. Ya, bolehnya hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawiyah dan juga untuk mendapatkan petunjuk jika mereka masih hidup. Ya, kalau masih hidup kita doakan dapat petunjuk, boleh, gitu ya. Iya. Baik, ini nyambung juga di akhirnya. Bu Irinjani, Ustadz, mau tanya, suami saya mu'alaf. Dulu kami nikah di gereja, Ustadz. Pertanyaan saya, akte nikah yang dari pencatatan sipil apa bisa diubah ke buku nikah? Jadi yang pertama, pernikahan dari seorang yang dulunya masih berada dalam kekafiran ini tidak perlu diulang ketika dia masuk Islam. Jadi contoh, kalau Rasulullah SAW dulu menikah dengan Khadijah, walaupun Rasulullah tidak ikuti agama kafir, tidak ikuti agama musyrik, ya, kalau beliau mengikuti Hanifiyah milata Ibrahim, jadi mengikuti agama Nabi Ibrahim, itu tidak diperbarui ketika berislam. Ya.
Nah, kalau sahabat-sahabat juga demikian, banyak di antara mereka yang menikahnya di masa jahiliyah. Ketika di masa Islam tidak perlu untuk mengulang pernikahan. Ya, jadi pernikahan yang lama itu tetap sah, tidak perlu diulang lagi pernikahan. Hanya saja kalau di sini ada bukti pernikahan yang ya, ini kepentingan adalah administrasi kenegaraan mungkin, atau administrasi publik mungkin, akhirnya dibikinkan buku nikah. Nah, tentang buku nikah ini saya tidak tahu ini ya. Nah, bisa ditanyakan ke KUA ya? atau Ya. ke ya Departemen Agama, Kementerian Agama ya. Kemenak itu apakah bisa diubah atau nggak perlu? Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena pernikahannya juga nggak perlu diubah menjadi pernikahan Islam. Hanya saja sekarang dengan muslimnya, nah itu ya pertama ya dosa-dosanya masa lalu selama masih berada di dalam kekafiran itu diampuni, kemudian baru dicatat sebagai orang yang baru beramal ketika dia muslim tersebut. Nah, yang dari awal muslim ini yang agak susah karena dosanya sudah terlanjur banyak. Kalau tidak sertai dengan taubat ya itu salah. Baik Ustaz, kita terima telepon dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Sehat. oh, Pak Abdul Qadir ya? Ya. Iya. Ya, Pak Abdul Qadir. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini saya tidak mampu menjawab, Ustaz. Ada orang yang tanya sama saya tentang daging di pasaran, Ustaz. Daging di pasar, Ya, ini gimana? Bicara, kalau saya beli daging di pasaran itu kan tidak tahu proses penyembelihannya. Saya jawab secara simpel aja. Toh kita tidak membeli hewannya, kita membeli dagingnya. Asalkan nampak pada zahirnya itu halal, ya sudah halal. Dia bilang begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan saya, karena dulu kemarin itu saya menyimak di keterangan Ustaz, bagaimana itu kalau penyembelihannya itu tidak disaksikan oleh si pembeli itu sendiri di pasaran itu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, mudah-mudahan banyak bermanfaat Ustaz, karena ketidakmampuan saya menjawab. Secara simpel saya jawab itu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini karena kita nggak tahu nih apa perlu nih Ustadz ya ketika nyembelih kita woro-woro nih. Ya, karena kita juga nggak tahu nih Ustadz. Kalau tadi kan disebutkan kalau dari luar negara non Muslim ya Ustadz ya. Nah, kita kan nggak tahu nih. Ini masalahnya kalau di daerah kita sendiri ini juga nggak tahu nih Ustadz prosesnya seperti apa. Ya, jadi pertama bahwa penyembelihan di dalam Islam itu secara umum syarat utamanya dua. Yang pertama penyembelihnya, yang kedua adalah cara menyembelihnya. Penyembelihnya itu dibolehkan Muslim dan ahli kitab. Itu yang ya, hanya Muslim dan ahli kitab yang diperbolehkan untuk menyembelih. Sehingga penyembelihan selain dari orang Muslim dan selain dari ahli kitab itu tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum dalam surat Al-Maidah. Ya, dan makanan dari orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi yang boleh itu hanyalah Muslim dan ahli kitab. Sehingga selain itu nggak boleh untuk dimakan. Walaupun nyembelihnya baik, nyembelihnya benar, itu nggak boleh dimakan. Nah, termasuk diantaranya itu adalah ini para ulama memang ya dalam makanan ini kan penting ya, agar kita tidak kemasukan barang-barang yang kotor. Nah, orang yang nggak sholat, nah ini sebaiknya tidak ya menyembelih. Kenapa? Karena status kemuslimannya ini kan masih diragukan ketika kondisinya tidak sholat. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan bahwa ya faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia kafir. Walaupun itu mungkin hukumnya dunia, tetapi Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Jadi mestinya yang menyembelih itu adalah orang yang sholat. Ya, jadi jagalnya itu. Ya, jadi tidak hanya tahu cara penyembelihannya ya, ini tapi dari sudut pelakunya dulu. Pelakunya dulu. Penyembelihnya jadi penyembelihnya itu Muslim. Yang kriteria paling minim dari Muslim itu adalah sholat. Nah, kemudian ahli kitab. Nah, kemudian yang kedua cara menyembelihnya. Cara menyembelihnya itu yang paling diutamakan di sini adalah ya bacaan basmalah.
Karena apa? Karena Al-Quran menyebutkan beberapa kali tentang bacaan basmalah, dan Rasulullah SAW juga mencontohkan dengan bacaan basmalah. Ya. Ya, kemudian misalnya kata Allah dalam surat Al-An'am itu, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallahi alaihi. Ya. Wa innahu lafis. Dan ya, janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah ya, ketika menyembelihnya. Jadi binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya itu nggak boleh dimakan ya. Nah, jadi kalau kita melihat misalnya, penyembelihnya Muslim, kemudian waktu menyembelih disebut nama Allah, nah silakan dimakan ya. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan seperti itu ya, amiradab bima syi'ta wa dzkurismallah. Nah, Nabi SAW juga memerintahkan untuk mengalirkan darah dengan apa yang kamu kehendaki. Artinya dengan benda-benda tajam, misalnya pisau atau yang lainnya yang tajam, dan sebutlah nama Allah. Nah, ini perintah Nabi. Jadi cara penyembelihan ya itu dengan menyebut nama Allah. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah ketidaktahuan pembeli ini Ustadz. Pembeli. Apakah daging tersebut disembelih oleh orang Muslim dalam tanda kutip mendirikan sholat? Nah, atau cara penyembelihannya juga? Penyembelihnya itu. Nah, ini ya memang menjadi masalah kita itu. Ya, kalau ada sertifikasi halal yang bisa memang melihat ya penyembelihan tersebut dan dinyatakan halal, nggak masalah. Kita percaya kepada lembaga sertifikasi halal tersebut. Nah, masalahnya kadang-kadang kan kita tidak tahu, nggak ada sertifikasi halal terhadap penyembelihan tersebut. Nah, sehingga posisinya adalah di dalam ketidaktahuan. Nah, kalau tidak tahu bagaimana sifatnya, ya memang sebagian ulama itu membolehkan memakannya dengan dasar ya sebelum memakan baca bismillah. Ya, sebelum makan baca bismillah. Tapi sebagian lagi tidak membolehkan sebelum jelas kondisi barang tersebut. Alasannya apa? Alasannya adalah ketika Aisyah diberi sekerat daging oleh seorang, maka Aisyah ragu boleh dimakan atau tidak. Nah, kenapa Aisyah ragu? Karena yang memberi daging itu adalah orang yang baru masuk Islam, sehingga Aisyah nggak tahu apakah disembelih dengan cara Islam atau tidak. Maka dia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW membolehkan untuk memakan, tapi baca basmalah dulu. Sehingga kalau kita tahu penyembelihnya itu Muslim, ya, kemudian kita ragu apakah disembelih dengan cara Islam atau tidak, maka baca basmalah baru boleh dimakan. Baik. Gitu ya. Jadi memang ada perselisihan pendapat di situ. Ya, tapi kalau kita ya punya bukti bahwa dia ya halal, ya nggak boleh ragu ya dari dimakan. Tapi nggak bukti, ya berusahalah untuk mencari bukti. Oke. Baik Ustadz, nanti kita lanjut lagi. Pemerhati Prosalina, jangan lupa ada mie sedap ayam bawang ya untuk Anda yang pengen hangat berkaitan dengan pentingnya ini berdoa, kemudian mengetahui adab-adabnya dalam berdoa seperti apa Ustadz? Ya, baik. Di antara adab-adab kita di dalam berdoa itu adalah bahwa doa itu harus kita lakukan dengan penuh harap. Jadi agar kita tidak ragu-ragu bahwa Allah benar-benar akan memberi pengabulan terhadap doa kita. Jadi harap kita harus mantap, ya. Jangan doa sambil ragu-ragu. Misalnya jika Allah menghendaki maka akan dikabulkan, jika tidak ya tidak. Ya, kata Rasulullah SAW itu, idada akadukum falyazim al-mas'alah. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka teguhkanlah ya, dalam permintaannya, permohonannya. Wala yakulanna Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya, jangan kamu katakan bahwa ya Allah jika engkau menghendaki maka berikanlah. Nah, ini enggak teguh ini. Jadi dengan harap yang sangat, ya Allah kabulkanlah. Bukan jika engkau menghendaki ya kabulkan, kalau enggak ya enggak usah ya Allah. Nah, bukan itu. Jadi kemudian yang kedua, bahwa doa itu juga harus benar-benar ya mantap di dalam hati kita, itu hati kita kontak. Jadi bukan lafaz yang kita ucapkan secara lisan sementara hati kita nggak kontak. Jadi apa yang keluar dari kita itu adalah wujud dari apa yang ada di dalam hati kita, sehingga benar-benar kita bisa memohon kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan, bukan sekedar lafaz-lafaz yang kita baca dengan lisan. Baik Ustadz, saatnya kita berdua pamit pemerhati Prosalina. Insya Allah besok kita berjumpa lagi di Dia Paris ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.